Kembali lagi dengan aku Nia. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Jadi Google Classroom adalah aplikasi yang disediakan oleh Google yang dapat membantu kita untuk melaksanakan virtual classroom. Nah, kita biasa sebut juga Google Classroom ini sebagai LMS. Apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System. Nah, daripada lama-lama, kita mending langsung cara prakteknya aja ya. Cus. Oke, yang pertama, untuk mengakses Google Classroom, kita membuka halaman Google dulu. Kemudian, kita juga harus terdaftar dengan akun Google. Bagaimana caranya agar kita terdaftar dengan akun Google? Nah, kita harus terdaftar dulu dengan Gmail. Selanjutnya, karena saya sudah memiliki akun Google, saya mencoba mencari Google Classroom. Saya mengetikkan Google Classroom. Kemudian saya klik Google Classroom. Selanjutnya, karena saya sudah memiliki akun Google, nah nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kebetulan saya juga sudah mengikuti beberapa kelas. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba untuk membuat kelas. Bagaimana cara membuat kelas? Kita klik tanda plus di atas. Selanjutnya kita klik buat kelas. Kemudian kita klik centang itu, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, nama kelas di sini saya akan memberikan nama kelas misalnya XMIPA 1. Bagian di sini saya menyebutkan semester 2. Kemudian mata pelajarannya saya menyebutkan matematika. Kemudian ruangnya ini bisa opsional ya, saya menyebutkan R2. Kemudian klik buat. Nah, nanti setelah diklik akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini tersedia juga beberapa fitur, yaitu ada fitur forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, yang forum ini kita juga bisa mengganti tema atau tampilan awal. Dan di situ juga tersedia juga kode kelas. Misalkan saya ingin mengganti tema. Nah, di sini tema ini bisa juga kita mengupload foto. Nah, ini beberapa template yang sudah disediakan oleh Google. Kemudian saya milih itu dan muncul seperti itu. Selanjutnya, kita juga disediakan fitur untuk membuat pengumuman. Nah, di situ misalkan saya ingin membuat pengumuman. Misalkan saya mengklik selamat datang. Kemudian saya posting. Nah, di situ akan muncul sapaan selamat datang dan siswa juga bisa memberikan komentar. Selanjutnya, misalkan kita akan mencoba untuk menginvite anggota dari kelas ini. Saya bisa menginvite guru lain, dan saya juga bisa menginvite siswa. Nah, dengan cara kita mengeklikkan atau menginputkan email siswa. Selain itu, kita juga bisa menginputkan siswa atau siswa dapat masuk ke kelas ini dengan cara memasukkan kode kelas yang tadi di depan itu dengan cara gabung kelas pada icon plus pada video awal tadi. Selanjutnya kita akan mencoba fitur tugas kelas. Nah, di fitur tugas kelas disediakan ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Nah, misalkan saya ingin mengunggah materi. Nah, saya memberikan judul materi 1.
Kemudian deskripsinya bisa ditulis atau bisa tidak ditulis, opsional ya, silahkan dibaca. Kemudian di sini juga disediakan link Google Drive dan juga tadi ada file dan ada YouTube. Nah, ini saya mengunggah file, kemudian saya upload. Loading ya. Nah, kemudian di sini kita juga saat memposting kita bisa memilih terjadwalkan atau langsung muncul. Nah, kalau terjadwalkan kita bisa mengatur waktunya akan muncul materi itu pada jam atau hari kapan. Misalkan saya 11 Juni 2020. Nah, itu akan muncul pada halaman siswa itu besok jam 8. Kemudian misalkan saya ingin membuat pertanyaan. Nah, pertanyaannya misalkan saya membuat 3 ditambah dengan 4. Nah, itu bisa petunjuk itu petunjuknya apa gitu. Kemudian di sini kita bisa mengatur apakah dia jawaban singkat atau esai atau pilihan ganda. Nah, di sini saya coba misalkan pilihan ganda. Nah, itu saya bisa memberikan masukan opsi pertama atau opsi-opsi lainnya atau esai. Kemudian selanjutnya kita tanyakan. Kemudian akan muncul seperti itu di forumnya. Nah, di situ kita juga bisa melihat aktivitas berapa yang diserahkan dan berapa yang diberikan. Dan ini ada keterangan tidak ada batasan waktu, tapi kita juga bisa mengatur batasan waktu dari tugas itu. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur tugas. Kita mencoba judulnya misalkan kuis 1. Dan petunjuknya silahkan kerjakan dengan silahkan kerjakan dan akan muncul seperti ini. Tadi kan di bawah ada blank kuisnya. Nah, di sini kita bisa mengklikkan kuis ya, pilihan ganda. Misalkan di sini disediakan pilihan ganda. Dan option pertama dan option kedua. Nah, kita akan mencoba mengunci jawaban atau memberikan kunci jawaban di soal itu dengan mengklikkan tanda bulat. Kemudian saat kita akan menambahkan pertanyaan, kita juga bisa menambahkan pertanyaan dengan mengeklik tanda plus. Nah, itu sudah muncul kan. Kemudian kita juga bisa melihat respon dari siswa atau tanggapan dari siswa itu. Selanjutnya kita kirim. Atau kita bisa menyalin URL-nya atau tautannya ya. Selanjutnya kita kembali ke yang tadi dan tugaskan. Itu juga kita bisa melihat tenggang waktunya berapa, kita bisa mengatur tenggang waktunya berapa dan poinnya juga berapa. Kan sudah muncul seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin membuat mengakses tugas, kita memberikan tugas kepada siswanya, tugas 1, petunjuknya silahkan dikerjakan. Kemudian saya menambahkan file untuk tugasnya atau persoalannya. Kemudian saya upload. Dan saya tugaskan langsung. Nah,
Saya sudah membuat tadi ada materi, ada pertanyaan, ada kuis, dan ada tugas. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.